Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, wa nakhusu khususan ila hadrati Mbah Munawwir wa ila hadrati muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri wa Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita ngaos kitab Idhahul Mubham. Idhahul Mubham sendiri itu adalah syarah dari kitab Sulam. Kalau kitab Sulam itu yang nadzuman. Kalau kalian lihat di dalam kitab yang nadzuman itu namanya kitab Sulam. Sulam Munawwarah. Itu karyanya Syekh Akhdari. Sedangkan Idhahul Mubham adalah syarahnya. Lah kalau pengen nanti selama PKR ini hatam. Mungkin ada 20 halaman, 21 halaman. Mungkin nanti akan saya bacakan nopo nggih, jadi enggak terlalu banyak maknani utawi iki iku nopo pripun ngoten nggih. Inginnya saya lebih banyak kepada penjelasannya, ya, agar kita bisa memahami ilmu mantek ngoten. Biasanya nek posonan niku kitab tabarukan, kitab nopo, tapi niki kula pengen ingin nopo nggih memahami nopo ilmu mantek. Soalnya ilmu mantek itu sangat dibutuhkan oleh para pencari ilmu. Para pencari ilmu itu dikatakan oleh para ulama, kalau tidak faham ilmu mantek itu ilmunya tidak bisa dipegang. Soalnya ilmu mantek itu mengatur atau mempelajari tentang cara kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir? Sebenarnya kita tanpa belajar ilmu mantek kita sudah berpikir. Kita sudah mengamalkan ilmu mantek secara alami. Tapi kadang kita nggak tahu kesalahan di dalam kita berpikir. Kita berpikir itu salah apa enggak niku kita enggak tahu. Artinya mikirin ngene ngoten. Kadang delok berita hoax dikira bener. Nah niku kesalahan dalam nopo? Dalam berpikir. Dan niku bisa kita analisa, bisa kita ketahui melalui nopo? Ilmu mantek. Meskipun mantek itu sendiri artinya adalah mengucap, kadang dimaknani mengucap, ilmu pengucapan. Tapi sebenarnya ilmu mantek niku lebih kepada ilmu berpikir. Kenapa kok ilmu mantek disebut mantek? Karena berpikir itu harus menggunakan kata-kata. Kita berpikir tanpa kata-kata niku mboten saged. Maka ilmunya disebut ilmu mantek. Karena memang yang dibahas nanti adalah kata-kata. Jadi tujuannya ilmu mantek itu untuk agar kita bisa berpikir dengan baik. Kalau kita ingin berbicara dengan baik, niku nanti ilmunya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu agar kita bisa mengungkapkan kata-kata dengan sangat ringkas, dengan sangat jelas, dengan sangat efisien dan mengandung banyak makna, niku balaghah. Tapi kalau ilmu mantek niki berpikir. Mulai nanti yang dibahas kadang malah sesuatu yang sangat sederhana itu akan dibahas sedemikian rupa nanti dadi jelimet. Jadi ilmu mantek niku perkara sing sederhana dibahas nganti dadi jelimet. Mula belajar ilmu mantek niku nggih sakjane gampang, soalnya setiap hari, setiap saat sudah kita praktekkan. Jadi jelimet soalnya nopo, soalnya perkara yang sederhana justru dianalisa sampai nopo
sampai ke akar-akarnya. Jadi ini pengen diwaca alon-alon tapi orang nyandak waktu nih, jadi kulo waca pripun ngoten nggih napa dicobi dengan metode cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini wa waffaqna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mulhimi lis-shawab. Segala puji bagi Allah yang memberi ilham kepada kebenaran. Niki tenggene muqaddimah niku perkara yang sangat penting atau sesuatu yang sangat bermakna itu banyak kita dapatkan di dalam muqaddimah. Kadang kita mengabaikan muqaddimah, muqaddimah enggak penting, langsung masuk kepada bab-babnya. Padahal di muqaddimah itu banyak hal yang berkaitan dan itu mengandung informasi yang sangat penting. Yang kadang tidak kita rasakan pentingnya, tapi itu sangat penting. Jadi temriki kita dikasih tahu bahwa Allah itulah yang memberikan ilham. Kita tidak bisa mengetahui kebenaran, kita tidak bisa mengetahui kesalahan kalau tidak Allah yang memberikan. Wassalatu wassalamu salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An-natiqi kang ngucapake bil hikmati kelawan hikmah. Wa faslil khitabi lan tegese ucapan. Nabi Muhammad niku memiliki keistimewaan dalam bidang kata-kata. Dalam bidang otomatis juga dalam bidang pemikiran. Jadi dari sisi balaghah Kanjeng Nabi luar biasa, dari sisi pemikiran beliau juga luar biasa. Sampai-sampai beliau kata-katanya niku fasl. Fasl niku tegas. Tegas, jelas. Tegas, jelas dan sangat napa niku sangat efisien. Niku faslul khitab. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Rasul wa ashabil kiram dan sahabatnya yang mulia. Wa tabi'in dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan 'ala dawam dan orang-orang yang mengikuti dengan kebaikan sampai abadi. Wa ba'du anapun sakwise basmalah hamdalah sholawat salam. Fayaqulu nuli ngendika sapa Ahmad Ad-Damanhuri, Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Alhamdulillah ketika kula syukus wingi tenggene Mesir, kula saged sowan beliau. Saged sowan Syekh Ahmad Damanhuri dan ternyata Syekh Ahmad Damanhuri itu salah satu Syekhul Azhar. Syekhul Azhar niku mboten kok namung guru tenggene Al Azhar mboten, tapi Syekhul Azhar itu adalah pemimpin Al Azhar. Beliau salah satu Syekhul Azhar yang keberapa? Syekh Ahmad Damanhuri. Balaghahul amal. Semoga Allah mencapaikan cita-citanya. Wa razaqahu taufiq fil aqwal wal af'al. Dan semoga Allah memberi rezeki beliau untuk taufik dalam segala ucapan dan perbuatan. Niki donga beliau kepada diri beliau sendiri, wong niki sing ngucap beliau sendiri. Jadi ketika beliau masih hidup, beliau mendoakan diri beliau sendiri. Nah, taufik itu apa? Taufik itu bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Seharusnya kita bulan puasa berpuasa. Nah, kita alhamdulillah semuanya mendapat taufik karena kita semuanya insya Allah menjalankan puasa semuanya. Ketika seharusnya kita adalah berjamaah, kita menjalani jamaah, itu namanya nopo? Taufik. Seharusnya kita ngaji dan alhamdulillah kita ngaji. Niki kita berarti mendapatkan nopo? Taufik. Qad sa'alani ba'du thalabatil mubtadi'in. Saya diminta oleh sebagian para murid baru atau murid pemula an asyraha sulamal mantiq, untuk mensyarahi sulam mantiq.
yakni kitab sulam yang membahas ilmu mantik. Jadi namanya bukan sulam mantik, namanya sulam munawraq, tangga yang berhias. Syarhan yakunu fi ghayatil lin, dengan syarah yang sangat lembut, sangat mudah dipahami. Wa an la azida ala hilli alfadhih, dan tidak melebihi dari menguraikan kata-katanya. Liyadfara bifahmi maknahu, agar dapat memahami maknanya, man huwa min hufadhihi, orang yang termasuk penghafalnya. Niki para ulama zaman riyen niku luar biasa dalam menghafal ilmu. Bahkan bukan hanya ulama zaman riyen, guru kula Mbah Maimun Zubair niku juga sangat luar biasa dalam menghafal ilmu. Dan kula kemarin ketika di Mesir itu juga diajar oleh para syekh, para kiai yang sangat hafal dengan kitab. Bahkan bukan hafal dengan kitabnya, tapi hafal dengan muridnya. Kadang kula saking akeh dosen ngoten kan, bingung iki sing jenenge sapa niki jenenge sapa. Lah beliau lho malah hafal kalih kula. Disebut jenenge siji-siji. Nek kula ngantuk siji, Labib kum dikon ngadeg. Nah niki menghafal niku ciri khas dari para nopo? Dari para ulama. Jadi kitab-kitab niku diapalaken sedanten, terutama kitab-kitab yang pokok. Nek kula riyen teng ngene sarang niku menghafal nadzuman mawon. Pernah hafal alfiyah. Jadi pernah nek sampean takoni sakniki hafal ta ora? Pernah hafal alfiyah, pernah hafal Jauharul Maknun, pernah hafal nopo Imriti dan lain sebagainya. Niku namung nopo niku cuman kecil ngoten, soalnya alfiyah meskipun kadang menjadi momok, hafalaken alfiyah 1000 bait, oh luar biasa. Tapi alfiyah niku kecil. Nadzumannya cuman kecil, lebih besar kitab ini mungkin. Lah para ulama niku mboten namung ngapalke nadzuman mawon, tapi juga kitab-kitab yang pokok niku diapal. Setidaknya satu fan itu menghafal satu kitab yang pokok. Fikih, Fathul Qorib, nahwu nopo, tauhid nopo. Jadi dihafal nopo minimal satu niku yang pokok. Lah kula getune ora mengikuti bangsa ngapalan ngeten niki. Kula dadi niku pelupa, Kang. Jadi kula kadang takon jenenge sampean sakwise niku lali. Jadi sangat nopo getun ngoten ora mengedepankan apalan. Padahal urip teng lingkungan nopo niku para ulama sing luar biasa apalane. Fa'ajabtuhu lidzalika, maka saya turuti kemauan mereka. Musta'inan bil qadiril maliki, dengan meminta tolong kepada Zat yang Maha Kuasa yang Maha Memiliki, musammiyan lahu idhahal mubham min ma'anis sulam, dengan memberi nama kitab ini idhahal mubham min ma'anis sulam. Artinya apa? Idhahal mubham menjelaskan kesamaran, min ma'anis sulam dari arti kitab sulam. Jadi memang beliau tujuan daripada mengarang kitab ini adalah menjelaskan kata-kata sulit dari nadzuman sulam. Karena nadzuman itu biasanya menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, dan kadang ada napa niku sing ngarep dekek nguri, sing nguri didekek ngarep, jungkir walik lah cara wong kerja ngoten niku. Niku angel dipahami. Nah, pengen iso memahami maka perlu ada napa? Perlu ada syarah. Nah, tujuan beliau mensyarahi tujuannya namun niku. Taliban minas sami'il basir, dengan meminta terhadap zat yang maha mendengar, maha melihat, ayyan fa'abihi, untuk memberi manfaat kitab ini, kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana memberi manfaat kepada kitab asal. Kitab asal nopo? Kitab asal nggih nadzuman itu. Nadzumane ini kan kitab asal. Kemudian beliau syarahi. Jadi beliau ingin syarah ini bermanfaat sebagaimana kitab asalnya.
Soalnya nadzuman Sulam Munawwarah niki nadzuman sing bermanfaat, pripun manfaate banyak digunakan di segala penjuru dunia. Teng pundi-pundi nek belajar ilmu mantek, belajar kitab Sulam Munawwarah. Jadi yang mensyarahi Sulam Munawwarah boten namung Imam Damanhuri mawon. Banyak yang mensyarahi kitab Sulam. Innahu ala dzalika qadir. Sesungguhnya Allah atas hal itu maha kuasa. Qala rahimahullahu taala, Syekh sinten Akhdari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan nata'ijal fikri li arbabil hija. Hasil-hasil pemikiran bagi para pemilik akal. Wa hatta anhum min sama'il aqli, dan menghilangkan bagi mereka di langit akal kulla hijabin min sahabil jahli, segala halangan berupa awan kebodohan. Pasti ini pujian kepada Allah, soalnya yang bisa melakukan ini semua adalah Allah. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, sehingga tampaklah matahari-matahari pengetahuan. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah, mereka melihat cadarnya terbuka. yakni cadar matahari terbuka gara-gara Allah menghilangkan semua awan kebodohan di akal kita. Jadi ini menggunakan kata-kata metafora, seakan-akan akal kita ini sebuah langit. Akal kita niki langit yang dipenuhi dengan awan kebodohan. Nah, yang menghilangkan awan kebodohan ini Gusti Allah. Allah hilangkan semua awan kebodohan dalam diri kita, dalam akal kita, sehingga kita bisa melihat matahari-matahari. Matahari mboten namung siji. Nah, kita ningali matahari namung siji, niku soalnya yang paling dekat dengan kita niku matahari niki. Sedangkan matahari-matahari yang lain sangat jauh sehingga terlihat sekecil bintang. Jadi bintang-bintang yang bergemerlapan di langit kita niki, langit sebenarnya niki, itu semuanya adalah matahari-matahari. Bahkan itu lebih besar. Begitu juga yang ada di dalam akal kita, di dalam pemikiran kita itu banyak sekali ilmu, tapi semuanya tertutup oleh mega, oleh awan kebodohan kita. Kalau kebodohan kita telah dibukakan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, maka semua ilmu, semua pengetahuan akan tampak jelas bagi kita. Aqulu matur sapa ingsun, alhamdulillah, alhamdu secara bahasa iku as-sana'u bil kalami 'alal mahmudi bi jamili sifati. Memuji dengan kata-kata terhadap seseorang akan sifat terbaiknya, akan sifat indahnya. Jadi yang namanya hamdu niki secara bahasa itu adalah mengucapkan dengan kata-kata. Oh kang bagus, jenenge bagus, wonge yo bagus. Nah niku pujian. Niku memuji. Niku namanya hamdu secara bahasa. Tapi secara istilah binten malih. Secara istilah hamdu niku tidak hanya kata-kata. Napa secara istilah atau setelah uruf? Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'ami. Kalau secara uruf yang namanya hamdu itu tidak hanya kata-kata tapi perbuatan. Jadi gerak-gerik kita. Krono krono bapak kula maringi kula pulpen misalnya. Niku kula menghormati bapak kula. Bapak kula memberi kita kehidupan yang melahirkan kita, wong tua kita yang melahirkan kita. Jadi memberi sesuatu yang luar biasa, maka kita hormati. Itu namanya hamdu. Mboten namung sekedar kata-kata tok matur nuwun Pak, jenengan sampun melahirkan kula, mboten namung niku. Tapi dengan tindakan yang nyata bahwa kita mengagungkan sang pemberi. Itu namanya adalah hamdu secara uruf. Jadi naik satu tingkat. Nah, secara bahasa cuma kata-kata, tapi kalau secara uruf niku sudah naik ke dalam wujud perbuatan.
in'amihi 'alal hamid aw ghairihi. Jadi pemberian baik kepada saya atau kepada orang lain. Jadi kadang hamdun niku meskipun ono nopo ketua RT tidak memberi saya bantuan, tapi ketua RT memberi bantuan kepada fakir miskin. Tapi saya menghormati ketua RT tersebut. Nah, itu juga disebut dengan hamdu. Meskipun dia tidak membantu saya tapi membantu orang lain, tapi saya menunjukkan pengagungan karena dia telah membantu orang lain. Wa syukru lughatan, syukur secara bahasa, huwa alhamdu istilahan. Syukur secara bahasa itu ya hamdu secara istilah. Jadi perbuatan yang menunjukkan pengagungan itu adalah syukur secara bahasa. Ma'a ibdalil hamid bisyakir, dengan mengganti kata hamid bisyakir. Jadi fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi 'ala syakir au ghairihi. Jadi plek sama. Wa urfan lan ing dalam urfe sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Secara uruf yang namanya syukur itu kita menggunakan semua pemberian sesuai dengan tujuannya. Kalau dikaitkan dengan Allah, Allah memberi apa? Allah memberi kita tangan untuk apa? Tangan untuk membantu. Maka cara mensyukuri tangan adalah gunakan tangan ini untuk membantu orang. Allah memberi kita mata untuk apa? Untuk melihat kebaikan, untuk melihat kitab, untuk melihat Al-Quran. Maka cara mensyukuri kenikmatan tersebut adalah dengan menggunakannya, dengan membaca Quran, dengan melihat kebaikan. Niku kalau kepada Allah, kalau kepada manusia nggih sami. Kula maringi sampean pulpen. Tapi kok pulpennya sampean anggurke, tidak sampean gunakan. Itu berarti tidak mensyukuri pemberian saya. Wong tak kei pulpen kanggo nulis, kanggo belajar. Tapi kok malah dinggurke, malah diilangke. Itu tidak mensyukuri saya. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Ya sampean gunakan. Sampean gunakan ngaji, sampean gunakan umpamane nek pas sono kula sampean ketokke ben ketinggal. Ben kula seneng, oh iya ternyata pulpene dinggo. Nah niku napa namine syukur secara istilah. Nah wa qalilum min ibadiyas syakur, banyak napa kawula niki banyak yang tidak bersyukur nggih soalnya banyak kenikmatan Allah yang disia-siakan, dinggurke, tidak digunakan. Terutama diparingi akal tapi ora dienggo mikir, diparingi awak tapi ora dienggo kerja, diparingi sikil tapi ora dienggo mlaku ning gone kesainan. Wa tahqiqul kalami 'alal basmalati wal hamdalati wasyukri wal madhi wa lughatan wa urfan wa nisbatu baina thalathati fi risalatina kashfil litham an mukhadaratil afham. yakni kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail tentang apa itu basmalah, apa itu hamdalah, apa itu syukur, madah, dan hubungan dari ketiga hal ini, niku sampean lihat di dalam risalatul Kashful Lisam. Yakni Kashful Lisam niki karyane Syekh Ahmad Damanhuri piyambak tentang definisi-definisi atau istilah-istilah yang ada. Wallahu utawi Allah alamun ala dzatil wajibil wujud. Allah adalah alam. Niki mangke juga kalian akan mempelajari apa itu alam, apa itu sifat dan lain sebagainya. Mula mriki disinggung sithik. Allah itu alam atas zat yang wajib wujudnya. Wa akhraja bi makna adhara, mengeluarkan bermakna menampakkan. Wa nataiju jam'u natijah, nataij jamak dari natijah. Wahya utawi natijah iku al-muqaddimatu pernyataan, al-lazimatu kang menetapi lil muqaddimataini maring dua pernyataan. Kal alamu hadithun, alam itu baru. Al-lazimi kang netepi liqaulina kedua ucapan kita, al-alamu mutaghayyirun, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun,
utawi saben perkara kang berubah haditsun iku anyar. Nah niki sudah istilah teknis di dalam ilmu mantek, ada namanya muqaddimah. Muqaddimah niku nek kita maknani secara luhutan, muqaddimah itu artinya pendahuluan. Tapi kalau kita pahami muqaddimah sebagai pendahuluan, kita mboten paham. Lebih enak kalau dipahami muqaddimah itu adalah suatu pernyataan. Jadi wonten istilah yang namanya muqaddimah dan wonten istilah yang namanya natijah. Nanti di dalam ilmu mantek ada formula. Ilmu mantek ini koyok tambah-tambahan lah. Kalau formula ini barang, kalau jelimet. Tapi insya Allah mangke kita pelajari secara nopo sidik-sidik. Jadi tentang ilmu mantek niku wonten formula namanya muqaddimah ditambah muqaddimah sama dengan natijah. Pernyataan ditambah dengan pernyataan maka akan menghasilkan suatu kesimpulan. Misalnya Zaid itu seorang laki-laki dan seorang laki-laki tidak haid. Kesimpulannya nopo? Zaid tidak haid. Nek ono wong ngomong kok Z haid niku wis ngawur. Wong Z kok haid. Dekne pikirane mboten bener. Wong Z niku lanang, lha wong lanang ora ono yang haid. Jadi natijahnya adalah Z tidak mungkin haid. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas terutama di dalam bab qiyas. Niku